Bab 1 pendahuluan dalam pengantar ilmu hukum. Kita akan belajar pengertian ilmu hukum, tujuan dan fungsi hukum, ruang lingkup kajian ilmu hukum, metode pendekatan dalam ilmu hukum, hubungan ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, dan terakhir saya akan memberikan kesimpulan. Oke, kita akan masuk dalam bagian yang pertama, pengertian ilmu hukum. Nah, ilmu hukum sendiri adalah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari hukum sebagai sistem norma yang tentunya mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai suatu kumpulan aturan yang tertulis saja, melainkan sebagai satu sistem nilai dan mekanisme yang menjamin ketertiban dan keterciptaannya suatu keadilan dalam bermasyarakat. Secara etimologis, kata hukum itu berasal dari bahasa Arab hukm, hukum, yang berarti aturan atau ketetapan. Dalam konteks modern, hukum mencakup seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain, serta hubungan antara individu dengan suatu badan hukum atau negara. Nah, ilmu hukum itu membedah bagaimana hukum dibuat atau dikenal dengan istilah legislasi, diterapkan atau eksekusi dan ditegakkan yaitu yudikasi, serta bagaimana hukum dalam masyarakat itu hidup, dikenal dengan living law. Oleh karena itu, ilmu hukum tidak hanya teoritis, tetapi juga bersifat praktis. Nah, tujuan dan fungsi ilmu hukum sendiri itu memiliki beberapa tujuan utama. Antara lain, pertama, menjelaskan struktur dan hukum dalam masyarakat. Jadi menjelaskan struktur dan fungsi hukum dalam masyarakat. Nah, yang kedua, menganalisis isi dan prinsip-prinsip dalam norma hukum. Yang ketiga, menjadi dasar bagi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Yang keempat, memberikan pemahaman kritis terhadap keadilan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, fungsi ilmu hukum sendiri itu dapat dikategorikan menjadi beberapa fungsi. Ada fungsi normatif, yaitu memberi panduan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya dihindari. Yang berikutnya fungsi sosial, yaitu menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik. Kemudian fungsi edukatif, yaitu mendidik masyarakat agar taat hukum dan sadar akan hak-haknya. Kemudian, dalam pembahasan mengenai ruang lingkup kajian ilmu hukum sendiri itu mencakup berbagai aspek. Antara lain, ada aspek normatif, yaitu mempelajari hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku. Kemudian ada aspek dogmatik hukum, yang mengkaji isi aturan hukum positif. Ada aspek teoritis yang menelaah prinsip, asas, dan konsep-konsep dasar hukum. Ada aspek filsafat hukum yang mengkaji nilai keadilan dan hakikat dari hukum itu sendiri. Ada aspek sosiologi hukum yang melihat hubungan antara hukum dan masyarakat. Nah, ada juga aspek perbandingan hukum yang membanding-bandingkan sistem hukum dari suatu negara dengan negara lainnya. Intinya membandingkan hukum di berbagai negara. Dengan demikian, ilmu hukum tidak hanya berbicara tentang apa hukumnya, tetapi juga mengapa hukum itu ada dan bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Nah, berbicara metode pendekatan dalam ilmu hukum, dalam mengkaji hukum, itu ada beberapa pendekatan ilmiah yang sering digunakan. Pendekatan normatif misalnya, menelaah hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada juga pendekatan historis yang menelusuri perkembangan sejarah dari suatu norma hukum. Ada juga pendekatan sosiologis yang menilai efektivitas hukum dalam praktek sosial. Ada pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan sistem hukum dari suatu negara ke negara yang lain, lintas negara. Ada pendekatan filosofis, yaitu mengkaji dasar-dasar etis dan moral hukum. Nah, metode ini itu sangat membantu ilmuwan hukum untuk memahami hukum secara menyeluruh dari sisi teks hingga realitasnya. Kemudian berbicara hubungan ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya, ilmu hukum memiliki keterkaitan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, yaitu untuk memahami bagaimana hukum diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian ada politik, untuk memahami hubungan antara hukum dan kekuasaan. Ada ekonomi, untuk menilai dampak hukum terhadap transaksi dan pasar.
Kemudian ada juga psikologi untuk memahami perilaku individu dalam proses hukum. Nah, keterkaitan ini tentunya memperkaya wawasan dan membantu hukum tidak hanya menjadi norma yang kaku, tetapi mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dari zaman ke zaman. Kesimpulan, ilmu hukum adalah ilmu yang sifatnya sangat kompleks dan multidimensional. Karena hukum tidak hanya membahas aturan tertulis, melainkan juga membahas mengenai keadilan dan struktur sosial di balik aturan itu. Pemahaman yang baik terhadap pengantar ilmu hukum akan menjadi suatu fondasi yang sangat penting bagi siapapun yang ingin menekuni studi hukum yang lebih lanjut, seperti mahasiswa atau orang awam yang ingin belajar tentang hukum. Semoga kuliah-kuliah berikutnya, kuliah ini dan kuliah berikutnya dapat bermanfaat bagi kita semua.